Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai demand forecasting atau peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan bagian awal dari suatu proses pengambilan suatu keputusan. Sebelum melakukan peramalan harus diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya persoalan dalam pengambilan keputusan itu. Peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Pada hakikatnya, peramalan hanya merupakan suatu perkiraan, tetapi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, maka peramalan menjadi lebih sekedar perkiraan. Peramalan dapat dikatakan perkiraan yang ilmiah atau educated guess. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut keadaan di masa yang akan datang, maka pasti ada peramalan yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Dalam kegiatan produksi, peramalan dilakukan untuk menentukan jumlah permintaan terhadap suatu produk dan merupakan langkah awal dari proses perencanaan dan pengendalian produksi. Dalam peramalan ditetapkan jenis produk apa yang diperlukan atau what, jumlahnya how many, dan kapan dibutuhkan atau when. Tujuan peramalan dalam kegiatan produksi adalah untuk meredam ketidakpastian sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Proses peramalan. Peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan yang akan datang melalui pengujian keadaan pada masa lalu. Esensi peramalan adalah perkiraan peristiwa masa yang akan datang atas dasar pola-pola di waktu yang lalu. Ramalan penjualan. Nah, kita melihat di sini mengapa harus diramalkan. Nah, di sini kita lihat dulu tujuan peramalan. Tujuan peramalan pertama adalah jangka pendek atau short term, merupakan penentuan kuantitas dan waktu dari item yang dijadikan produksi. Nah, ini biasanya bersifat harian ataupun mingguan yang ditentukan oleh law management. Yang kedua, jangka menengah atau medium term, merupakan penentuan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Jangka panjang atau long term, merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi, biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun, dan ditentukan oleh top manajemen. Mengapa perlu adanya peramalan produksi? Pertama, karena ada ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang. Kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas, kemudian untuk dapat melayani konsumen lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain, 1. Kita bicara akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi. Berikutnya biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Berikutnya kita bicara kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat taksonomi dari peramalan. Di sini kita bisa melihat peramalan terbagi atas model kualitatif, metode kuantitatif, di mana pada model kualitatif di sini ada juru opini eksekutif, kemudian metode yang digunakan metode Delphi, kemudian gabungan tenaga penjualan, kemudian survei pasar. Nah, pada peramalan kualitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas kualitatif pada masa lalu,
di mana hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang-orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena hasil peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, judgment, atau pendapat dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Kemudian adalah peramalan dengan metode kuantitatif. Nah, di sini terbagi atas time series dan kausal. Time series itu dengan menggunakan regresi, smoothing, dan komposisi, di mana dengan menggunakan rata-rata, moving average, exponential smoothing. Nah, pada kausal, kita menggunakan regresi linear, koefisien korelasi, dan pemodelan ekonomik. Nah, di sini kita akan bahas metode peramalan kualitatif atau judgment method. Yang pertama kita akan bahas di sini adalah metode Delphi. Metode Delphi merupakan sekelompok pakar yang mengisi kuesioner, kemudian moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Kemudian dugaan manajemen atau manajemen estimate atau panel konsensus, di mana ini merupakan peramalan yang semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen, umumnya oleh manajemen senior. Kemudian yang ketiga, riset pasar atau market research. Ini merupakan metode peramalan berdasarkan hasil-hasil dari survei pasar yang dilakukan oleh tenaga-tenaga pemasar produk atau yang mewakilinya. Kemudian, metode kelompok terstruktur atau structure group method. Ini merupakan metode dari Delphi dan lain-lainnya juga, di mana metode ini merupakan teknik peramalan berdasarkan pada proses opini beberapa orang atau ahli. Yang terakhir, analogi historis atau historical analogic. Di sini merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Metode peramalan kuantitatif kita akan bahas di sini, yaitu dengan menggunakan metode time series. Pertama, kita menggunakan di sini pola siklis atau cycle, kemudian pola musiman atau seasonal, di mana pada penjualan pola siklis ini merupakan penjualan produk yang dapat memiliki siklus yang berulang-ulang secara periodik. Dengan kurva seperti ini, di mana berdasarkan waktu dan biaya yang digunakan. Kemudian yang kedua, pola musiman atau seasonal. Perkataan musim menggambarkan pola penjualan yang berulang setiap periode. Komponen musiman seperti faktor dari cuaca, faktor dari kegiatan liburan, atau kecenderungan perdagangan. Kemudian adalah pola horizontal. Pola horizontal merupakan pola yang terjadi apabila nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata. Yang terakhir, pola tren. Pola data ini terjadi bila data memiliki kecenderungan untuk naik atau turun terus-menerus. Ini adalah kurva dari pola horizontal, kemudian ini adalah kurva dari pola tren. Nah, dengan analisis deret waktu di atas, kita dapat menunjukkan bagaimana permintaan terhadap suatu produk tertentu bervariasi terhadap waktu. Sifat dari perubahan permintaan dari tahun ke tahun dirumuskan untuk meramalkan penjualan pada masa yang akan datang. Sehingga ini adalah perbedaan dari masing-masing kurva yang ada pada deret analisis waktu. Dengan yang berwarna merah adalah pola dari tren, kemudian yang berwarna hijau adalah siklus, yang berwarna biru adalah acak, dan musiman serta konstan. Nah, berikutnya kita akan mencoba menghitung. Pada perhitungan tren, ini akan ada beberapa metode perhitungan. Pertama yang digunakan adalah freehand, di mana garis tren dibuat secara bebas tanpa menggunakan rumus matematika. Kurva tren atau freehand digambarkan melalui titik-titik data dan merupakan cara penyajian termudah. Kemudian kuadrat terkecil atau least squares merupakan metode yang paling banyak dipakai untuk menentukan persamaan tren data. Karena ini menghasilkan line of best fit. Garis tren ini mempunyai sifat penjumlahan seluruh deviasi vertikal titik-titik data terhadap garis adalah 0. Berikutnya,
penjumlahan seluruh kuadrat deviasi vertikal data historis dari garis adalah minimum. Berikutnya, garis melalui rata-rata X dan Y. Nah, perhitungan dari tren ini dapat digambarkan dengan atau dirumuskan dengan sigma Y sama dengan penurunannya nanti akan menjadi A sama dengan sigma Y per N. Kemudian mencari B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang harus kita lihat pada perhitungan tren. Bila ada sejumlah periode ganjil, titik tengah periode waktu ditentukan X sama dengan 0, sehingga jumlah plus dan minus akan sama dengan 0. Tapi ketika jumlah data adalah genap, prosedur pemberian kode akan menjadi di pertengahannya 0 dihilangkan, ke atas kita jadikan minus, dan ke bawah kita jadikan plus, sehingga jumlah dari kode-kode X tersebut adalah 0. Kemudian, kita akan coba menghitung dari perhitungan tren atau least squares. Diketahui data dalam sebuah perusahaan selama 16 tahun dari tahun 2005 sampai 2020. Dengan data dari penjualan, yaitu tahun 2005 adalah 80, sampai tahun 2020 adalah 97. Nah, di sini pertanyaannya adalah kita akan meramalkan berapakah penjualan pada perusahaan tersebut pada tahun 2021 dan 2023. Nah, pertama sekali yang harus kita cari adalah kita menjumlahkan keseluruhan data-data yang ada, di mana sigma atau jumlah dari penjualan adalah 1424. Kemudian X di sini, ingat pada ketentuan yang di atas bahwa penjumlahan dari kode X adalah 0. Sehingga kita mengambil garis tengah pada data 16 tahun ini, yaitu berada pada tahun antara 8 dan 9. Kemudian ke atas kita jadikan minus, ke bawah kita jadikan plus. Nah, sehingga dari 2005 sampai 2020, kode X-nya dimulai dari min 8 sampai 8, dengan hasil atau sigma atau jumlah dari X adalah 0. Kemudian, tahapan berikutnya kita akan mengalihkan X dengan Y. Dan pada tabel berikutnya kita akan mengkuadratkan X. Sehingga jumlah dari perkalian X dikali Y adalah 446. X dikuadratkan dengan jumlahnya adalah 408. Kemudian kita lihat pada tahun 2021 dengan arsiran merah, itu menandakan bahwa kode X-nya adalah 9, dan tahun 2022 adalah 10, dan tahun 2023 adalah 11, dan seterusnya. Kegunaan dari kode X tersebut adalah untuk meramalkan pada masa yang akan datang berapakah penjualan perusahaan dalam produk tersebut dalam perusahaan. Oke, kita akan mencoba menghitung perhitungan tren atau least squares, di mana A sama dengan sigma Y per N, berarti 1424 dibagi 16 adalah 89. Kemudian B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat, sama dengan 446 per 408, sama dengan 1,1. Jadi, persamaan peramalan dalam bentuk Y sama dengan A tambah BX adalah Y sama dengan 89 ditambah 1,1X. Kemudian, ramalan untuk tahun 2021 adalah menjadi 98,9 unit dengan perhitungan Y sama dengan 89 ditambah 1,1 dikalikan 9. Hasil dari kode X ketika tahun 2021 adalah 9. Sehingga kita dapatkan ramalan pada perusahaan tersebut di tahun 2021 adalah 98,9. Kemudian, ramalan untuk tahun 2023 adalah sebesar 101,1 unit dengan perhitungan Y sama dengan 89 ditambah 1,1 dikali 11, dikarenakan kode X pada tahun 2023 adalah 11. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 101,1 unit. Nah, ini ketika kita menggunakan data genap. Bagaimana dengan data ganjil? Nah, kita lihat pada tabel ini, data pada perusahaan dari tahun 2016 sampai 2020, didapatkan penjualan 2016 45, sampai 2020 adalah 44 unit. Nah, X-nya kita mencari
data ketika tahun atau N-nya di tengah, kemudian dinolkan. Setelah itu, data ke atas kita negatifkan, atau kode X-nya kita negatifkan, dimulai dengan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ke bawah kita pluskan, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga perkalian antara X dengan Y ketika tahun 2016 adalah min 90, X dikuadratkan adalah 4, kemudian pada tahun 2020, X dikali Y sama dengan 88, X dikuadratkan adalah 4. Sehingga kita mendapatkan jumlah atau sigma dari Y adalah 222, sigma dari X adalah 0, sigma XY adalah min 3, dan X kuadrat adalah 10. Dan hasil dari A sama dengan 44,4, hasil dari B adalah min 0,3, sehingga persamaan peramalan dalam bentuk Y sama dengan A tambah BX menjadi Y sama dengan 44,4 dikurang 0,3X. Sehingga kita dapatkan pada tahun 2021, ramalan pada penjualan perusahaan tersebut adalah 43,5, pada tahun 2023 adalah 42,9. Nah, berikutnya kita akan melihat bila periode pertama kita jadikan sebagai tahun dasar. Apabila pertimbangan data ganjil dan data genap ingin diabaikan dan khawatir terjadi kesalahan ketika perhitungan data ganjil dan data genap ketika mengkodekan X-nya dalam melakukan perhitungan peramalan, maka cara berikut ini bisa kita jadikan pilihan. Ingat, tahun pertama merupakan tahun dasar, sehingga kode X kita jadikan 0. Data atau angkanya sama dengan tabel sebelumnya, di mana penjualan tahun 2016 45, tahun 2020 adalah 44. Ingat, kode X kita mulai dengan 0 sampai seterusnya. Sehingga pada tahun 2016, X adalah 0, 2020 X-nya adalah 4. Sehingga X dikali Y didapatkan jumlahnya adalah 441, X dikuadratkan jumlahnya adalah 30. Nah, bila periode pertama sebagai tahun dasar di mana X sama dengan 0, rumus yang kita gunakan berbeda. Rumus A adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sehingga dari tabel di atas kita dapatkan A sama dengan 45. Kemudian yang B atau mencari B-nya sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sehingga hasil yang kita dapatkan B adalah min 0,3. Sehingga persamaan kita Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 45 dikurang 0,3X. Sehingga hasil ketika tahun 2021, peramalan pada perusahaan tersebut adalah 43,5. Nah, kita bandingkan hasilnya dengan contoh atau tabel terdahulu, dan secara umum dapat dikatakan menghasilkan persamaan peramalan yang sama. Hanya ada perbedaan sedikit dalam hasil nilai konstantanya. Nah, yang perhitungan yang berikutnya adalah perhitungan tren atau moving average atau rata-rata bergerak. Metode ini diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu. Setiap kali menghilangkan nilai terlama dan menambah nilai baru. Dengan rumusnya adalah MA moving average sama dengan sigma X per jumlah periode. Satu nilai X diganti setiap periodenya. Nah, mari kita lihat tabel. Perhitungan tren rata-rata bergerak. Tahun 2005 sampai 2020, penjualan dalam unit Y 80 sampai 97. Nah, total gerakan kita akan mengambil per 3 tahun. Berarti pada tahun 2007 di tahun ketiga, moving average-nya adalah kita tambahkan 80 ditambah 78 ditambah 83 dibagi 3. Sehingga rata-rata bergeraknya adalah 80,3. Pada tahun berikutnya atau rata-rata bergerak berikutnya adalah tinggal kita tambahkan tapi menghilangkan tahun di 2005.
Sehingga kita tambahkan hanya 2006 ditambah 2007 ditambah 2008 dibagi 3. Sehingga 78 ditambah 83 ditambah 85 hasilnya adalah 246. Nah, ini kita bagi dengan 3 sehingga hasilnya 82 dan seterusnya. Sehingga moving average di tahun 2020 adalah 97,7. Nah, di sini pada perhitungan tren atau rata-rata bergerak, secara efektif meratakan atau menghaluskan fluktuasi pola data yang ada. Semakin panjang datanya, maka akan semakin halus kurvanya. Kelemahannya adalah pada metode ini tidak mempunyai persamaan untuk peramalan. Sebagai gantinya adalah nilai rata-rata bergerak terakhir sebagai ramalan periode berikutnya. Seperti contoh pada tabel di atas, berarti ramalan periode berikutnya adalah 97,7 unit. Baiklah, sekian pembahasan kita mengenai peramalan, permintaan, atau demand forecasting. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.